Alright, let's go. Oke, welcome back guys di konten The Other Side. Kali ini kita bakal ngebahas hal yang kontroversial di minggu kemarin kurang lebih deh ya. Minggu-minggu inilah ya Ya, lagi ini. minggu kemarin lah. Jadi Gubernur NTT deh ya. Gubernur NTT Ya, Pak Victor itu adain rapat lah gitu ya sama Mendikbud dan jajaran-jajarannya itu dan ngasih inisiasi yang jadi kontroversi nih karena hmm, inisiasinya ini masuk sekolah jam 5 pagi gitu ya. jam 5. Jam 5 pagi walaupun saya sekarang udah revisi jadi setengah 6 gitu ya. Jadi jam 5.30. Nah, ini banyak menuai pendapat dan apa ya, banyak yang ada yang setuju ada yang enggak. Nah, langsung aja gitu ya. Kalau dari Oke. pendapat Des, gimana Des di NTT itu ada gua kabarnya anak SMA ada 10 sekolah waktu itu yang jam 5 pagi udah mulai pembelajaran. Nah, menurut lu gimana tuh, Des? Oke, menurut gue ini percobaan yang cukup kontroversial ya menurut gue Ya, ya. Apalagi ini NTT lah ya, NTT yang mohon maaf nih kita tahu SDM-nya kan masih inilah begitu. Ini cukup kontroversial. Kemarin itu kan dia mengatakan 10 sekolah ya sebagai percobaan. coba Sebelum dikritik kan ini masuknya jam 5 ya. jam 5 Setelah dikritik setengah 6. 5.30. Ya, kalau pengalaman gue ya karena gue NTB lah ya, istilahnya itu kan masih Dekat. tetanggaan. Hmm. Nah, jam segitu tuh emang gila kalau di jam 5 itu emang masih pagi banget, itu bahkan baru subuh sini. Iya, Baru subuh. masih gelap banget. Soalnya Gue lihat juga masih sangat gelap banget. Udah kayak apaan? dan infrastruktur di NTT itu kan nggak semaju yang di Jawa atau ini kan, yang di Jawa yang banyak transportasi begitu. Betul. Jadi mereka mau masuk sekolah ya perlu effort lebih gitu. Soalnya kan ada yang misalnya rumahnya jauh kan belum tentu kendaraan umum udah beroperasi gitu kan. Jadi banyak faktor di sini yang perlu kita soroti. Dan menurut gua keputusan mereka untuk buat jam 5 pagi itu kan mereka alasannya katanya kan orang tua mereka itu kan rata-rata sudah bangun katanya bahkan ada yang jam 3 atau bahkan ada yang kurang untuk berjualan. Terus kan alasannya itu katanya dari ini ya dari dinas pendidikannya itu dia mengatakan untuk mengupgrade katanya untuk Mengupgrade etos kerja. mengupgrade terus kerja terus meningkatkan kualitas SDM katanya itu Ya, katanya alasannya yang. gitu. Ha. Tapi coba kita lihat ya dari beberapa negara nih yang udah maju lah ya sistemnya itu rata-rata mereka mulai jam sekolahnya itu jam 8 ke atas. Hmm. Jepang misalnya jam jam 8.30 kalau nggak salah kalau Jepang. Bahkan kalau yang paling maju misalnya yang Finlandia itu dia masuknya jam 9, jam Hmm. 9 pagi. Tapi mungkin gue nggak tahu ininya apa dan gue bahkan nggak pernah menemukan penelitian yang ilmiah nih ya yang mengatakan kalau Hmm. semakin pagi masuk sekolah atau apa bisa meningkatkan kemampuan siswa. Oke mungkin benar kalau mungkin pagi kita fresh tapi kan nggak harus masuk sekolah pagi itu gitu kan banyak hal yang perlu dilakukan kan setelah bangun misalnya sarapan atau nggak bersih bersih masa lu habis bangun langsung ke sekolah itu kan nggak masuk akal banget gitu. Hmm. Bukannya menambah otak anak itu fresh nanti menghadapi pelajaran malah malah membuat stres menurut gua. Hmm. Lu bayangin anak harus bangun kan dia jam 5 otomatis kan harus bangun minimal 30 menit sebelumnya kan. Bisa Itu mungkin sejam sebelum. Tiga kan mandi setengah jam. Jalanan belum, ya kan? kan udah jam 4 kan gila. Kalau lu bayangin jam 4 harus bangun gila. Gimana coba anak bisa menambah beban sih menurut gua untuk siswa-siswanya. Jadi menurut gua mungkin perlu ditinjau ulang lah ya ini keputusan ini. Dan dari respon dari orang tua juga mereka gampang responnya katanya mau keluar dari sekolah itu terus nyari sekolah yang nggak menerapkan masuk jam 5 pagi gitu kan. Jadi kasihan Betul. buat sekolahnya kan. Jadi nggak ada Ya, murid. betul. Iya, soalnya mereka ini nggak cuma kena ke anaknya, soalnya orang tuanya juga ikut tanggung, Bro. Betul, Kudu gitu nyiapin sarapan apa semua. Jadi semua orang repot gitu. betul. Bukannya
kan kalau jam misalnya jam seperti biasa jam 7 kan orang tuanya punya jeda lah gitu untuk mengurus semua persiapan anaknya. Kalau jam 5 anjir orang tuanya harus bangun jam berapa coba untuk nyiapin semua begitu kan. Gila sih menurut gue. Apalagi kita tahu kondisi NTT yang infrastrukturnya tidak semaju yang di Jawa begitu. Mungkin jam segitu di NTT masih gelap banget menurut gue. Masih gelap. Gue nonton beberapa footage juga itu anak-anak udah kayak lagi jurit malam ya kan, malam kayak lagi Iya. malam-malam ke sekolah gitu. Dan bahkan yang kasihan juga gurunya, Bro, menurut Iya, gue. mereka apel jam 4.30. 4.30 kan mereka juga punya keluarga yang Hmm. harus diurus. Dan Lu mereka bayangin persiapannya juga gurunya harus lumayan repot kan, ibu-ibu yang cewek, guru-guru cewek. di semua dan segala macam. Gila sih ini menurut gua eh, perlu ditinjau ulang. Apakah ini maksudnya perlu dilakukan gitu? Hmm. Banyak cara kok untuk mereka kan alasannya untuk mengupgrade ketertinggalan dari daerah lain gitu kan. Menurut gua banyak cara yang perlu yang bisa dilakukan tanpa nggak perlu mengubah jam pelajaran gitu. Jadi lebih padat. Menurut gua ini nggak efektif ya untuk dengan alasan yang untuk mengupgrade SDM. Menurut gua ini keliru sih menurut gua. Hmm. Nah, soalnya dari yang gue baca, yang gue tonton juga gitu ya, dari psikologi-psikologi anak juga nggak menyarankan karena dengan kurangnya ini kan bisa memicu apa ya, kekurangan jam tidur ya kan, dan biasanya anak-anak sarapan dan jadi nggak bisa sarapan karena nggak ada waktu buat beli atau nggak ada waktu buat nyiapin gitu kan. Karena biasa jam 7 jam 6 siapin, ini jam 5 udah masuk sekolah gitu. Dia mau siapin jam berapa kan? Jam 4 gitu. Bangun jam 3 dan dia bilang dari psikologi-psikologi anak ini mereka bilang ya nanti kesehatan mental anaknya bisa terganggu, motivasi untuk belajar juga bisa terganggu, dan prestasi akademiknya juga bisa mengganggu. Walaupun memang nggak ada penelitian ilmiah yang ngomong itu, mungkin karena fenomenanya emang nggak pernah terjadi kayaknya ya, jam 5 pagi itu udah sekolah ya kan. Ini pertama di dunia baru Iya, terjadi di iya, titik. kayak baru Pertama pertama di banget. dunia nih, jam Iya 5 betul. pagi Makanya sekolah. agak bingung juga kenapa mereka pikirannya itu kayak gini gitu. Maksudnya kan banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan kalau mau mengupgrade SDM anak-anak sekolah NTT misalnya. Nggak perlu lah merubah jam-jam ini lebih pagi gitu. Soalnya ya benar kata lu dari psikologi mereka bahkan bisa kurang tidur, terus menambah tekanan, stres. Lu bayangin dampaknya bagi mereka kan. Apalagi ini anak SMA yang bebannya udah ya lumayan gitu untuk anak SMA gitu. Tambah lagi jam ininya makin pagi banget. Bisa menambah stres banget itu buat anak SMA menurut gua. Jadi ya bisa menimbulkan ini malah malah ininya malah kebalikannya gitu. Jadi bukannya tambah semangat belajar jadi nanti prestasinya malah makin memburuk menurut gua. Ya karena kelelahan dan kurang jam tidur, dan katanya ya ibarat kita dia psikolognya juga bilang ya kalau misalnya kurang tidur nanti mereka sifatnya kan kayak biasa lah, kalau kita kurang tidur kita jadi bawaannya ngantuk, bawaannya malas, dan nggak mau bersosialisasi sama orang lain gitu kan. Kalau kita kurang tidur kan bawaannya kalau disenggol di kita ya udah marah gitu kan, bener gak sih? Ngomong lah ya, sekarang nih kita kita main jujur-jujuran nih. Zaman sekarang nih mana ada sih anak yang tidur pagi, Bro? Hmm. Apalagi sekelas SMA. Menurut gua sebagian besar menurut gua bakal ini ya karena banyak hal faktor bisa dari ya sekarang kan internet semuanya ada kan di NTT juga kan ini. Pasti mereka juga bakal tidurnya itu nggak sesuai gitu. Pasti ada yang telat, ada yang bahkan begadang gitu itu udah pasti. Terus mereka dipaksa untuk bangun cepat. Gimana menurut lu coba? Lu nggak kita aja nih yang dulu dulu jam 7 masuknya itu bahkan banyak yang telat dulu. Oh iya, Masih banyak ada yang banget. apalagi jam 5 anjir ini menurut gua keputusan yang ngabur sih. Dan pada saat diterapin itu anak yang datang cuma satu orang yang tepat waktu. Jadi Iya biasa makanya biasa kan udah pada datang terus yang telat satu orang. Kalau ini yang lain belum pada datang, yang datang cuma satu orang. Jadi gurunya udah siap, perpusnya udah buka, gue nonton footage gitu, dan yang datang cuma satu orang, dia sendirian, yang dan dia juga datang karena rumahnya dekat dari sekolah gitu.
besar dia itu tinggal nyebrang tuh. Iya, orang kan ada ya kita kalau masih sekolah ya yang pilih sekolah yang dekat rumah aja biar enak gitu kan. Nah itu dia salah satunya yang datangnya itu nggak terlambat, yang lain yang butuh perjalanan, butuh naik angkot segala macam. Dan anak ini juga bilang, karena ini kebetulan cewek gitu ya, lupa namanya siapa. Dia bilang, ya saya sih rumahnya deket, jadi saya bisa datang tepat waktu. Kalau teman-teman yang lain kan ada yang butuh naik angkot, ada yang mesti diantar sama orang tua, jadinya ya mungkin mereka telat. Dibilang gitu anaknya, anaknya bilang kayak Kan gitu. yang lebih gila lagi, bro. Katanya polisi juga mengubah ininya loh, Jo, jam operasionalnya. Kan biasa kan polisi kan biasa mulai ini jam operasional jam 6 gitu kan, ininya yang efektif gitu polisi. Karena ada ini pergeseran jam sekolah, jadi mereka bahkan lebih pagi Oh katanya, iya bro. dong, karena kan mereka harus sebelumnya, harus ngatur lalu Nah, lintasnya. Berarti kan, makanya semua orang terlibat di sini. Jadi ya yang menurut gua perlu dikaji betul-betul sebenarnya. Jadi bukan cuma siswanya yang terdampak, tapi banyak orang yang di sini yang dipertaruhkan gitu. betul betul betul. Nah, cuma seperti biasa gitu ya, kan di other side bakal membahas dari sisi lain ya. Gue udah mencari dalil-dalil yang kita akan menjadi pro pemerintah dan menjadi musuh masyarakat gitu. Nah, jadi Des, ada counternya juga nih dari para para yang kontra dari keputusan ini. Ya, Anak-anak asrama dan sekolah-sekolah Katolik kan di NTT itu masih banyak ya sekolah-sekolah Katolik asrama gitu ya. ya, Mereka bilang, "Oh, kalau kita sih udah biasa bangun jam segitu." Dan kita berprestasi-prestasi juga. Terus kalau kalau lo lihat tes eh itu tuh bener-bener ngeningkatin disiplin, karena contohnya anak-anak di Akpol, di Akmil itu mereka juga kurang lebih aktivitas bangun udah jam segitu. Walaupun memang mereka aktivitasnya untuk keagamaan ya, pas bangun jadi langsung keagamaan tuh. Jadi buat yang muslim mungkin mereka sholat subuh ya, dan mungkin yang ya, buat yang non muslim mereka ibadah sesuai dengan agama masing-masing gitu ya. Jadi mereka juga sama bang, kurang lebih jam segitu tuh udah bangun dan udah siap gitu kan. Dan itu ya, terbukti efektif untuk meningkatkan etos kerja yang disiplin dan ningkatin SDM, terutama anak-anak SMA. Ini kan diterapinnya di SMA ya, di kelas 12 terutama. Karena kan dibilangnya untuk mempersiapkan mereka masuk kuliah dan meningkatkan etos kerja mereka. Nah, betul. terbukti di beberapa kayak asrama anak-anak Katolik di NTT, di pesantren-pesantren di NTT, di akademi-akademi militer itu bangun pagi itu meningkatkan disiplin. Dan mereka aja nih yang pada aktivitas sampai sore aja tuh bisa, sedangkan anak-anak sekolah biasa ini mereka tuh pulang jam 11 siang Des jadinya. Ya, Nah, artinya kan pulang kan cepet nih jam 11 siang. Ya kalau mau aktivitas, mau belajar, mau apa kan bisa sampai jam 6 tuh masih ada waktu 7 jam kurang lebih kan. Kan disaranin tidurnya kan katanya jam 9 malam kan disaranin tidur. Jadi masih punya banyak waktu untuk belajar, main, apa segala macem. Dan ya bisa gitu, tidur jam 9, bangun jam 4, siap-siap setengah 5, jam 5:30 berangkat. Dan sekarang kan setengah 6, jadi bangun mungkin setengah 5 atau jam 4 tetap. Dan untuk siapin sarapan gitu misalnya kan bisa, karena kan alasannya itu anak-anaknya pada cuma kayak, oh kita tukang nasi uduk pada belum buka gitu. Nah sedangkan kan ada yang bilang ini juga kayak, lu tim yang sarapan gak sih? Soalnya gue juga jujur ya, gue pada awalnya lumayan setuju karena kalau alasannya cuma takut nggak bisa sarapan segala macam kayak gini. Gue sih seumur umur kayaknya hampir gue kerja sekarang nggak pernah sarapan sih. Gue tim yang bangun kerja makannya langsung makan siang, karena menurut gue kayak gini, sarapan itu pertama emang katanya itu bagus ya buat apa namanya, the first important thing to do lah di saat pagi gitu ya, sarapan makan untuk biar energi. Cuma yang gue rasain tiap gue sarapan pagi-pagi ya gue malah jadi mules. Jam 9 jam 10 udah lapar lagi. Dan jam 10-an menuju jam 11 itu gue malah jadi ngantuk kalau gue sarapan, ya kan. Dan ya jadi apalagi kalau kerja atau apa, malah jadi
malah jadi gemuk gitu kan kalau lu sarapan terus lu duduk-duduk kerja segala macam terus siang makan lagi sore makan lagi, terutama kalau makan lu nggak sehat nggak clean gitu ya jadi malah jadi gemuk gitu. Gue sih tim yang nggak sarapan ya, cuma kan banyak orang yang sarapan nih. Nah jadi alasannya tuh alasan sepele yang bisa di apa ya, masih bisa di kong kali kong lah gimana caranya lu bisa siapin hal kayak gitu. Misalnya banyak juga kan yang siapin sarapan kan dari malamnya, misalnya jadi masak malam, paginya tinggal diangetin atau segala macam gitu kan. Dan emang mungkin penelitian ilmiahnya nggak ada, cuma terbukti di daerah situ anak-anak yang bangun jam 5 pagi itu etos kerjanya lebih oke dan lebih disiplin karena mereka bangun lebih pagi dan ya lebih fresh gitu. Gitu sih, itu counternya kalau dari kita. Karena pulangnya juga jam 11 siang kok. Nggak, kecuali gue gak setuju kalau pulangnya tetap jam 4 sore. Waduh, buset. Eh, Iya, kalau dari emang kalau misalnya kita bangun lebih cepat itu memang ini emang udah terbukti sih, maksudnya bisa eh, meningkatkan disiplin terus jadi lebih fresh juga otaknya. Tapi tadi kan lu bilang yang di asrama ya. Menurut Hmm. gua itu ini sih, maksud gua nggak relevan kalau kita ngebandingin yang anak yang di asrama. Kalau di asrama kan jam 5 kan ya oke, mereka langsung nyiapin udah langsung di area begitu lah, langsung di tempat belajar lah gitu. Hmm. Tapi kan kalau anak-anak yang sekolah yang reguler ini yang biasa kan eh, mereka harus ada step lagi gitu setelah bangun, mereka ada step yang harus dilakuin gitu yang nggak dilakuin sama anak-anak asrama gitu. Jadi mungkin mereka bener bangunnya sama jamnya udah sama anak asrama misalnya sebelum jam 5. Tapi kan mereka nggak langsung di sana gitu. Ya ada step yang harus dilakuin buat sampai ke sekolah gitu kan yang nggak dilaluin sama anak asrama. Oke, gue setuju kalau misalnya ini lebih cepat itu maksudnya bisa meningkatkan prestasi, mungkin ada, mungkin udah terbukti juga. Tapi di sini kita juga perlu ngelihat bro, kondisi realitas masyarakatnya juga seperti apa gitu. Kan kondisi masyarakat di NTT juga eh, nggak semua. Oke, misalnya kalau mau merubah kebiasaan gitu, merubah kebiasaan masyarakat biar eh, membiasakan bangun lebih pagi, oke mungkin bisa dijadikan alasan biar masyarakatnya bisa bangun lebih pagi, terus semuanya jadi lebih semangat, terus prestasinya juga membaik. Tapi yang perlu disoroti di sini sebenarnya step untuk dari bangun ke sekolahnya itu bisa nggak anak ini bangun, kan kalau jam 5 nggak mungkin langsung bangunnya itu, kan itu bisa juga kan 1 jam sebelum masuk kan jadi udah jam 4, bahkan ada juga mungkin yang yang sebelum itu gitu. Jadi menurut gua bisa menyebabkan kurang istirahat semuanya. Dan kalau untuk pulang jam 11, oke gue juga ini setuju dengan itu, untuk mereka harus ya karena masuknya pagi ya memang harus dipulangkan cepat gitu biar mereka juga ada waktu istirahat. Begitu sih menurut gue. Jadi kalau dibilang jam 5, oke gue setuju untuk yang konsep itu bangun lebih cepat itu memang bisa meningkatkan kemampuan otak. Tapi yang gue setuju itu ya anak yang sekolah reguler itu disamakan gitu masuknya gitu. Ya Itu yang makanya kan dibedain setengah jam kan untuk persiapan OTW kan dihitung kurang lebih setengah jam jadi setengah 6 gitu yang reguler. tapi kan yang awalnya Nah itu ya, yang awalnya kan memang kontroversinya karena orang-orang itu butuh butuh persiapan untuk berangkat gitu kan. Nah, betul. nah sekarang kan udah setengah 6 nih. Nah, kalau menurut tuh gimana tuh kalau setengah 6 udah mulai? Nah, kalau kalau udah setengah 6 sih, gue rasa bisa dicoba ya. Hmm, bisa Hmm, dicoba Mungkin ya. ya bisa dicoba. Nanti kita lihat mungkin 6 bulan lah ya untuk percobaan, nanti nilai anak-anaknya gimana ya. Kalau misalnya menunjukkan tren yang positif terus menanjak, ini juga bisa jadi terobosan menurut gue untuk ini di secara nasional kalau Hmm. menunjukkan tren prestasi. Mungkin kita coba dulu ke nasional, mungkin beberapa provinsi gitu. Nah, nanti misalnya kalau ini nilainya membaik itu meningkatkan prestasi beberapa sekolah itu anaknya berprestasi atau segala macam. Mungkin satu NTT kita lihat dulu, satu NTT misalnya kalau di NTT kita lihat berapa tahun ininya meningkat,
ya bisa bisa diinin di nasional, bahkan bisa ditetapkan sebagai peraturan ini nasional gitu. Iya, Perlu dicoba juga. ya Itu sih soalnya menurut gua. menurut gue juga penting sih, Des, karena ini contoh aja ya di Jakarta. Ini gue baru banget nanya sama eh apa ya, nasabah gue di tempat kerja. Dia punya anak SD. Jadi anak SD itu sekarang kalau yang masuknya siang, dia itu pulangnya tuh sampai sekitar jam 5 sorean, Des. SD Masuk, ya. iya, SD loh, SD pulang jam 5 sore. Dan kalau misalnya mereka masuk ke pagi, mereka pulangnya jam 2 siang. Jam 1 sampai jam 2. Menurut gua itu kelamaan sih. Jadi kalau lu masuk sekitar mungkin jam 7 jam 8 gitu, lu pulang jam 2 siang untuk anak SD, itu lama banget sih, karena kan abis itu mereka juga les lagi kan, belajar lagi segala macam. Akhirnya udah kecapean, malah malah Nah, jadi betul. nggak bagus gitu kan. Nah, Betul. makanya mungkin solusinya dari si Pak Gubernur ini ya udah masukin pagi, pulangnya cepetin. Iya. Sebenarnya kayaknya ada satu persepsi yang ini deh bro, yang mesti coba diinin sama masyarakat. Di masyarakat itu masih persepsi makin apa ya, makin lama sekolah itu makin ini ya, makin bagus gitu. Nah, kuantitas jam Betul. pelajaran, padahal yang penting adalah kualitas belajarnya kan. Kualitasnya begitu. Kan menurut gue sebenarnya yang harus perlu diatur itu sebenarnya sistem belajarnya sebenarnya. Misalnya kalau pagi ya harusnya dengan pelajaran yang agak-agak ini, yang agak bisa ya kan otak masih fresh nih menurut gua. Jadi harusnya pagi itu kan istilahnya ya dihitung dengan kayak yang ilmiah, yang science gitu. Itu bisa. Nah, kalau yang siang kan udah agak ini nih ya bisa diinin sama mata pelajaran yang nggak terlalu menguras otak menurut gua. Jadi nggak perlu apa ya kayak jam pelajaran itu seakan-akan itu mencerminkan ya ini sekolah bagus atau enggak gitu. Soalnya sekarang tuh makin favorit sekolah itu makin lama. Benar Iya, nggak bro? iya. Sekolah yang favorit itu berusaha kayak bahkan lu pulang bisa dari pagi sampai udah mau maghrib, yang sekolah-sekolah yang kayak yang mau inilah ya untuk yang percontohan gitu. Sebenarnya kan itu nggak efisien banget menurut gua. Efisien, yang bikin capek. Karena kan mereka Ya, mesti itu les lagi biar betul. dan dengan Makanya les juga artinya kan kualitas belajar di sekolahnya itu belum maksimal kan, dengan adanya les. Les itu kan bimbel bimbingan tambahan gitu kan. Artinya mencerminkan bahwa kualitas belajarnya dia di sekolah itu yang belum maksimal, karena kalau udah maksimal ngapain lagi lo bimbingan tambahan kan. ya betul betul. Mas itu juga agak bingung sama persepsi-persepsi orang-orang ini ya yang di dunia pendidikan tuh. Mereka tuh kayak ngebanggain gitu bro, ngebanggain mereka itu kayak berusaha buat ya makin lama-lama gitu ininya jam pulangnya begitu. Kan kalau yang reguler kan udah ada standarnya nih bro ya, udah standar. Tapi kan setelah itu kan ada yang ngadain les, ada yang semua bahkan kan itu nggak diatur, nggak ada peraturan yang jelas harus sampai kapan gitu kan. Hmm, Ini kan bahkan sampai maghrib bahkan baru baru pulang kan. Itu kan nggak efektif banget gitu, nggak efisien, betul. borosan waktu menurut gue itu. Dan kalau kita lihat di beberapa negara lah ya, apalagi nih tadi lu nyinggung yang anak SD. Bahkan di Jepang itu yang anak SD itu mulai jam 9 terus mereka itu belajarnya kayak ya baru main-main kayak gitu. Mereka kayak baru dilihat mau bakatnya kayak apa gitu, belum Hmm. masuk yang langsung serius gitu. Iya, Mereka kayak baru disesuaiin ya. pengenalan. Iya, menyesuaikan dulu. Mereka kayak menggali potensi dulu gitu. Nggak dipaksa langsung belajar book langsung kayak di sistem kita gitu. Benar sih. Makanya kita juga stance kita setuju untuk peraturan ini dikaji ulang, tapi ya Bisa diuji em, coba. mem- kita mempertimbangkan bukan masalah kuantitas jam pelajaran, tapi kualitas jam pelajaran yang bisa aja cepet, tapi ya kualitasnya bermutu gitu kan, belajarnya serius dan segala macam ya kan. Ininya lu ubah tapi ininya nggak lu ubah, sistem belajarnya nggak lu ubah bro. Mau Tetap gimana bikin pun ngantuk. kayak mestinya sekolah juga harusnya kan menyadari gitu sistemnya yang gimana sebenarnya menurut yang terbaik. Misalnya kalau pagi ya susunlah dengan pelajaran yang agak-agak berat, yang sains gitu. Itu kan nanti kan
otomatis kan nanti kemampuan anak juga bakal, ya kan pagi kan biasa otak fresh tuh, apalagi yang udah sarapan gitu-gitu kan otaknya fresh gitu kan. Nah itu bisa. Tapi ada beberapa sekolah yang nggak peduli gitu dengan sistem, mereka hanya ininya ya jam gitu, jam doang. Nggak nggak memikirkan sistemnya yang harus diubah, tapi lebih ke arah jamnya yang kayak di NTT. Tapi perlu dicoba juga sih yang di NTT, nanti hasilnya mungkin ya 6 bulan kita lihat nanti NTT nanti kayak apa, nanti di ujian nasional ininya kayak gimana. Ya, berarti kita inilah ya. Kita yang setengah enam ini kita lihat dulu apakah ada tren yang output positif ya dari segi pendidikan dan prestasi akademiknya anak-anak, karena yang gubernur bilang ya perubahan mungkin memang menyakitkan tapi harus perlu dicoba gitu kan, karena ya kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah coba, bener gak? Jadi menurut gue lumayan patut dicoba apakah bisa fit sama culture-nya di Indonesia, gimana cara mereka belajar dan gimana memulai harinya gitu ya kan. Siapa tahu aja Iya, berhasil dan bisa jadi percontohan mungkin bagi provinsi lain. berhasil sih soalnya kan kita selama ini yang di NTT kan masih, mohon maaf nih, agak ini kan yang sama provinsi lain gitu. Semoga sih dengan adanya sistem ini sebenarnya bisa ya mendongkrak, minimal bisa menyamai lah provinsi-provinsi yang lain gitu biar merata Mm-mm, ininya. Yang kayak daerah ini kurang gitu. Kita harap semua provinsi sih sama gitu, standarnya sama. benar. Nah jadi pokoknya kita kita sih berharap agar eh, kebijakan-kebijakan dari provinsi NTT dan provinsi lain untuk dunia pendidikan ya bisa memberikan output yang terbaik ya. Soalnya kan pendidikan paling penting tuh untuk masa depan bangsanya kan, karena anak-anak muda ini kan dia mereka dididik untuk masa Tapi depan jadi sebenarnya, pemimpin kita. coba kita lihat ini ya sisi positifnya. Setidaknya di sini pemerintah provinsinya ini ada inisiatif, Bro. Jadi tidak apa ya? Tidak selalu menunggu instruksi dari pusat Betul, masalah betul. atau enggaknya kan nanti ini dicoba dulu. Setidaknya kan nanti ada kajian nih kalau ini ya ternyata nggak berhasil, ternyata begitu kan. Jadi itu sih yang harus dilihat sebenarnya, Betul. mungkin bisa di sama provinsi lain. Mungkin provinsi ini misalnya nanti coba idenya kayak gimana misalnya. Coba siapa tahu kan nanti ada salah satu yang berhasil kan bisa diterapin di nasional menurut gua. Betul. Jadi perlu kita apresiasi juga ininya Betul. inisiatif dari pemerintah provinsinya untuk ya setidaknya kita tahu mereka mereka bekerja gitu. Betul. Jadi ada inisiatif-inisiatif yang apa ya baru gitu ya. Dan walaupun Dan juga kan kontroversi ini ya nggak apa-apa. ya nggak apa-apa kan, memang perubahan seperti itu kan, ini juga nggak langsung semua kan, ini kan diuji coba dulu. Percobaan 10 sekolah. Ya makanya eh, nanti kan kalau berhasil kan baru nih ya. Dan itu sih yang harus dicontoh sama provinsi yang lain menurut gue. Mereka juga harus berani gitu, lebih bersuara gitu menurut gue. Kalau lu nggak setuju, coba ide lu kayak gimana gitu. Jangan hanya mengkritik, tapi lu nggak ada Nggak solusi. solusi betul. Ya, Iya, soalnya gue menyayangkan banget banyak pihak yang nggak setuju, tapi mereka nggak menawarkan solusi gitu. mm-mm. Ya udah gitu aja kan. Iya, makanya kayak mau nerima yang udah ada aja gitu, kayak seakan-akan ya kita itu takut perubahan, Bro. Karena kan ya bangsa kita ini emang butuh sesuatu yang perubahan yang besar gitu untuk mengarah ke mutu mutu yang lebih bagus, terutama dunia pendidikan kita. Perlu gebrakan kan, kita selama ini kan kayak menggaungkan kayak ubah sistem, ubah ini, tapi kita takut perubahan, coba Bro. Gue juga nggak connect di situ sebenarnya, kita mau ke arah yang gimana. Pendidikan kita katanya mau ada kesalahan besar, ada kesalahan sistem, ada ini. Tapi kita ada sedikit perubahan aja, kita mengkritik. Termasuk gua sih sebenarnya di sini, Mm-mm. tapi ya memang pada sebagian besar memang masyarakat kita kayak gitu, Bro, Mm. fenomenanya kayak menyalahkan sistem tapi mereka nggak mau berubah. Betul. Karena ya udah nyaman sama sistem yang situ, gampangnya gitu. Makanya gue apresiasi sih ini langkah yang diambil, berani. Ini menurut gue langkah yang berani. Nggak, ini menurut gue kalau kalau kita ini kan pasti mereka udah tahu bakal dikritik satu Indonesia menurut gue. Betul. Udah pasti dikritik, tapi mereka berani mengambil langkah ya karena mereka berpikir untuk kemajuan daerah mereka, dan itu sebenarnya
perlu dicontoh sama daerah lain. Kalau bayangin dari 38 provinsi yang sekarang ada di Indonesia, minimal kalau misalnya 5 atau 6 provinsi misalnya ngadain suatu percobaan gitu yang sistemnya beda-beda. Nanti kan kita bisa lihat tuh yang mana yang berhasil kan itu bisa dipakai dibahas di nasional. Cuma kan sekarang mereka udah diem aja di tempat gitu kan kayak nunggu disuapin gitu dari pemerintah pusat Betul, gitu. Mereka betul. kayak nggak mau mencoba diri gitu. Padahal kan ya harus dari daerah dulu gitu baru nanti bisa dilihat di pusat gitu. Betul, karena daerah itu mereka sendiri yang tahu daerah itu cocoknya culture seperti apa gitu kan. Kadang kan kalau pusat kan cuma dari survei atau dari beberapa itu doang kan. Kalau dari daerahnya langsung bikin inovasi ya dia merasa ya mungkin itu yang cocok, bener nggak, di daerahnya dia. Menurut gue juga pemerintah daerah juga sebenarnya harus meniru sih langkah-langkah yang diambil sama pemerintah provinsi NTT ini. Ya mereka ya berani begitu menyuarakan pendapat mereka gitu. Masalah benar atau enggak ya nanti kita lihat dari hasilnya. Betul, Enggak, maksudnya soalnya enggak ada keputusan yang benar-benar sempurna 100% gitu, Bro. setuju. Ya mesti ada perbaikan nanti misalnya ini oh apanya yang perlu diubah oh gininya kan oh nanti kan dari beberapa perubahan itu kan nanti timbul-timbul pemikiran baru jadi kan nanti akan menyempurnakan gitu bro akan mengikuti gitu. Benar, makanya gue juga cukup respect dan cukup setuju dengan keputusan yang dibuat, Loh, walaupun keputusannya pro kontra, cuma ya tetap emang harus ada perubahan dari sisi sistem dari pendidikan Indonesia, karena dari skor PISA-nya juga sangat rendah gitu kan ya, skor PISA dari Indonesia dibanding negara-negara lain bahkan tetangga-tetangga kita, ya berarti harus ada perubahan yang mendalam sampai ke sistem gitu, gimana caranya biar ya skor PISA kita naik dan sistem pendidikan Indonesia bisa jadi lebih baik lagi gitu kan. ya betul kita ngelihat aja nah negara-negara tetangga kita bahkan Singapura kan gila Singapura kan dia nomor satu di Asia kan ininya universitasnya gitu itu mestinya kita juga harus sadar gitu bahwa ya kalau mau negara kita maju ya kuncinya pendidikan gitu dan mestinya pemerintah fokus di situ sebenarnya juga pendidikan kita gimana nanti ke depannya itu ya menjadi yang bisa diandelin gitu. Jadi lulusannya itu ya bisa membangun bangsa kita gitu. Jadi nggak harus ke luar negeri atau apa. Terus ya pemerintah juga sebenarnya harus mengkaji ulang sebenarnya gimana sih pendidikan kita mau kayak gimana sebenarnya. Benar, setuju. Pokoknya keputusan-keputusan seperti ini boleh dikaji, tapi sangat bagus dan bisa jadi inspirasi juga buat provinsi lain untuk berani ngambil keputusan-keputusan yang ya walaupun kontroversi ya nggak apa-apa daripada takut berubah ya kan. Betul, aku juga gak heran sama ahli-ahli ini ya, ahli-ahli pendidikan lah istilahnya. Kayak mereka itu kayak mengkritik sistem, tapi mereka kayak nggak ada ini loh bro, kayak nggak ada konsep gimana sih pendidikan kita yang ideal gitu. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan ini, dia langsung mengambil keputusan yang oke kita langsung terapin ini, soalnya ya nggak ada di apa ya kayak ahli-ahli kita itu nggak ada penelitian yang sistem yang pas untuk kita di Indonesia ini sebenarnya pendidikannya kayak gimana itu nggak ada sebenarnya dan menurut gue juga bakal susah banget soalnya jadi ya mesti dicoba semua langkah itu sebenarnya harus dicoba masalah berhasil atau enggak ya itu urusan nanti sebenarnya. Betul, betul. Jadi ya mungkin itulah plus minusnya dari menjalankan negara gitu ya. Jadi Iya, ya gue setuju sih, pokoknya ini harus lu dicoba lah. pemimpin sebagai pemimpin juga mesti berani kayak kayak si kayak si Gubernur Victor lah berani menghadapi kritik demi kemajuan Daerahnya daerah lu ya. Kalau minimal setengah aja gubernur berpikir kayak gini, menurut gua bakal ada perubahan kita yang tinggal signifikan sih, gila. tinggal waktu aja kalau Indonesia bakal berubah signifikan. Tapi kan sekarang kayak udah nyaman sama sistem yang ada, nggak ada yang mau ini ya, yang Berubah. kita tinggal nerima aja gitu. Jarang banget kita lihat kepala daerah yang melakukan gebrakan-gebrakan yang kayak gini. Sebenarnya ini kritik sih buat kepala-kepala daerah, terutama di dinas-dinas pendidikan terkait di bahkan di Jawa juga kayak nggak ada loh yang Nggak ada, berani. cuma Iya makanya ngikut-ngikutin dari pusat aja.
Iya, ngikut-ngikutin dari pusat. Yang berani melakukan apa ya, perubahan itu paling yang swasta-swasta doang kan. Iya karena Yang ya ada mereka mah kita kurikulumnya kan mm, ikut kurikulum luar negeri. banyak, iya Kurikulum bahkan mereka kalau swasta mah nggak ngikut kurikulum sini, mereka khusus sesuatu yang rata-rata mahal udah banget itu yang udah standar internasional internasional rata-rata. mereka ngikutnya. Makanya kayak gap antara anak-anak yang swasta sama ini kan sangat jauh kan di kita. Cukup jauh Juga sangat jauh. makanya. Ya pokoknya sih kesimpulannya kalau dari gua ini salah satu apa ya, mungkin Positif ya. hal yang positif jadinya kalau dilihat dari kebijakan-kebijakan kontroversi itu emang untuk berubah tuh butuh kebijakan-kebijakan kontroversi kontroversi dan Ya sebenarnya ya bagus lah nggak apa-apa jadi ya ada perubahan dan ada kemajuan siapa tahu ya kan. ya. Sebenarnya kita untuk mengarah ke sesuatu yang positif itu sebenarnya harus ada pikiran yang radikal yang Betul, berani mengubah sistem. betul, betul banget. Kalau nggak ada perubahan yang radikal, kita coba kita lihat ya para para pendiri bangsa kita misalnya. Kalau mereka nggak pemikiran radikal, nggak mereka nggak berpikir ya kita udah enak nih kita jadi pembesar aja negara-negara ini tuh kita juga jadi ini di negara walaupun dijajah kita jadi pembesar tapi kan mereka berpikirnya radikal gitu kan menggulingkan kekuasaan penjajah gitu kan Hmm, kalau kita berpikir secara logika kan mereka udah enak gitu kan udah tinggal jadi konglomerat gitu di ini nggak tanpa memikirkan rakyat tapi kan mereka berpikir radikal gimana mengubahnya gitu jadi kalau kita mau maju sebenarnya ya memang perlu pikiran yang radikal sebenarnya maksudnya bukan radikal yang negatif ya ini ya radikal yang positif, positif gitu jadi perlu ada gebrakan yang benar-benar bisa mengubah kebiasaan masyarakat gitu dan betul, itu nggak bisa nggak nggak ada suatu pikiran yang radikal menurut gua. betul, setuju banget. Jadi ya kesimpulannya pokoknya itu ya, kita setuju dan sepakat tapi tetap mungkin dikaji ulang dan sesuaikan dengan Gitu ya Pak. apa ya masukan-masukan dari masyarakat dan tokoh-tokoh ahli-ahli gitu ya. Dan semoga ya Didengarkan NTT ini jadi lebih baik lah. betul itu yang kita harapin NTT sama ya wilayah Indonesia Timur lah ya NTT Hmm, dua dan situnya bisa ini lebih ini lagi, lebih maju lagi. Soalnya kan selama ini yang banyak politisasi lah sama dunia-dunia internasional kan ini masalah-masalah yang kayak di Papua gimana kayak ada kesenjangan gitu kan antara Papua dan Barat gitu kan. Itu yang selama ini nah, kita harap juga dengan misalnya ya dengan ini bisa setidaknya Papua bisa sama NTT lah bisa mengejar ketertinggalan dari beberapa provinsi yang lain. betul. Dan emang datanya bener sih bro, selama ini NTT juga memang beberapa tahun, ya selama inilah ya emang selalu di bawah gitu dari indeks prestasi ininya Hmm, untuk sekolah ya, untuk mutu sekolah itu emang agak di bawah dari daerah-daerah yang lain ya. betul, betul. Ya kurang lebih sih itu aja kalau dari pembahasan kalau dari gua ya. Yang pentingnya sih gebrakan-gebrakan kayak gini harus diperbanyak dan nggak apa-apa kontroversi ya. Jadi kan mengundang opini juga dan tujuannya kan akhirnya ya untuk memperbaiki daerah dan kalau bisa sampai nasional gitu ya biar Indonesia juga jadi lebih baik di segi pendidikannya. Nah kalau dari lu ada lagi Bro Deska mungkin opini lu? Yang perlu diperhatikan sama pemerintah juga fasilitas pendukungnya, fasilitas Betul. pendukung diterapkan ini misalnya apa sih yang dibutuhkan sama anak-anak itu biar nggak telat gitu mungkin dengan dicoba misalnya angkutan gratis atau apa gitu kan bisa dicoba juga sebenarnya soalnya ya kalau lu mau melakukan sesuatu ya mesti ada ini juga harus ditunjang sama fasilitas nggak bisa dengan ini jadi gue Betul. harap pemerintah mendukung setidaknya kita lihat nanti efeknya kayak gimana kalau berhasil kan nanti juga menguntungkan nasional juga gitu jadi harus disupport juga sama pemerintah menurut gua ide ini perlu kita coba dan gua harap sih ini bisa ini ya ber, ber ini positif berjalan positif ininya bisa berhasil dan mungkin bisa satu satu NTT menerapkan gitu kalau berhasil lah ya tapi gue berharap sih berhasil. Ya semoga berhasil. Soalnya kapan lagi gitu ada pemikiran-pemikiran yang kayak gini menurut gua. Hmm. Jadi mungkin itu aja kali Des ya. Ada lagi Des? Udah sih intinya ya kita mendukung lah ya ininya perlu dicoba
Gitu juga ini. Walaupun kita mengkritik beberapa gitu ya, Ya, mengkritik beberapa ini kemarin. Soalnya kan kemarin tanpa koordinasi juga langsung main diterapin jam 5, jadi ya, siswanya juga kaget, itu kita perlu kritisi, tapi sekarang karena kan udah diberikan kelonggaran 30 menit, jadi perlu dicoba. gitu. Oke, mungkin itu aja konten dari The Other Side di episode yang sekolah jam 5 pagi gitu ya. Intinya Ya, ya kita mendukung gebrakan-gebrakan pemerintah daerah maupun pusat untuk memperbaiki Indonesia gitu ya, apalagi dari segi pendidikan gitu. Dan mungkin itu aja dari pembahasan kita pada hari ini gitu ya. Dan jangan lupa komen kalau misalkan mau ada bahasan apa yang perlu kita bahas gitu ya. Hal-hal yang kontroversi dan seperti biasa kita bakal mencoba melihat dari 12 sisi gitu ya. Nggak cuma dari salah satu sisi apalagi cuma dari opini-opini gitu. Jadi kita bakal riset juga dan mencari tahu sebenarnya kenapa sih ada kebijakan-kebijakan atau hal apa yang mendasari keputusan tersebut bisa terjadi gitu. So itu aja dari gua Egan Akson. Deska Chandra. Oke, see you in the next video. Bye bye. Bye 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 bye.